semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian semua, sehat? Harus sehat dong ya. Nggak ada yang sakit kan sekarang? Puji Tuhan ya, berarti pada sehat semua. Hari ini tuh kita bersuka cita sekali. Karena apa? Hari ini itu gereja kita itu berulang tahun. Ada yang tahu ulang tahun yang keberapa hari? 45. Bella, hari ini ulang tahun gereja yang keberapa? Tadi siapa yang jawab ya? 45. Kita bersyukur, kita juga mau bersuka cita nih. Di hari ulang tahun yang ke-45 ini, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau bilang pujian kita buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku Bernyanyi. Silakan Osa Besti. Tadi kita udah nyanyiin lagu pujian kita buat Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, Tuhan Yesus sudah mencintai kita, Tuhan Yesus sudah melihara kita. Makanya kita mau bersyukur sama Tuhan. Juga hari ini kan ulang tahun gereja nih, jadi kita mau bersuka cita dong, harus happy. Karena gereja kita boleh berulang tahun hari ini. Ada beberapa yang baru masuk. Losa mau tanya nih ke Cecil. Cecil kan hari ini ulang tahun gereja nih. Cecil harapannya apa nih? Doanya itu. Doanya buat gereja. Cecil pengen apa gereja ini? Supaya maju gerejanya. Supaya maju. Supaya gerejanya maju. Amin.
pasti banyak deh harapan-harapan terbaik kita buat gereja kita. Sekarang kita mau lanjut nih, kita mau lanjut nyanyi. Kita hari ini nggak ada games ya, kita off dulu gamesnya. Tapi setelah ibadah baru ada games yang seru menarik. Oke, kita mau nyanyi lagu Kuat, Hebat, dan Besar. Kita tuh punya Tuhan Yesus yang kuat loh, yang bisa menjaga kita. Kita punya Tuhan Yesus yang besar sekali yang bisa melindungi kita. Yuk kita nyanyi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, tadi apa di dalam lagu tadi dibilang kalau Tuhan Yesus itu apa? Terkuat. Tuhan Yesus satu, Terkuat. dua, Hebat. tiga, Wow. Tuhan Yesus tuh kuat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus besar. Siapa yang bersyukur punya Tuhan Yesus angkat tangannya? Yang suka sama Tuhan Yesus angkat tangannya. Ini ada Lo Sebesti angkat tangan juga nih. Ya kita bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus yang kuat, punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang lindungi kita, Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan Yesus yang pelihara kita. Kita juga Tuhan Yesus sudah pelihara gereja kita. Sampai sekarang kita masih beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan. Itu semua karena kehebatan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan dari Lo Sebesti. Silakan Lo Sebesti. Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi. Halo, Se. Halo. Oke, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita ambil posisi yang tenang. Tidak boleh kemana-mana. Kita di depan kamera. Kita ambil Alkitabnya, kita ambil Alkitabnya, dan sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Ambil posisi yang tenang. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan, kami sangat berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sekolah minggu datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau memuji Engkau, dan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menjaga kami, supaya kami dapat menyimak firman-Mu Tuhan, dan kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, pimpin kami, Roh Kudus-Mu yang senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes diletak bagian mana? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Jangan-jangan lupa ini. Perjanjian baru. Oh, pintar. Di perjanjian baru. Sudah dapat? Yohanes 6 kan? Ya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Saya mau ini ya, ayat 1 sampai 3 dibacakan sama Kokorio. Ayat 4 sampai 5 sampai 6 dibacakan oleh Fiona. Bisa kan? Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Ayat 7 sampai 10 Losema ya. Hah? Ayat 7 sampai 10 boleh ya Losema? Boleh. Iya. Ayat 11 sampai 13 sharing. Berarti aku sampai 3. Oh, sharing tadi udah ya? Coba ulang dari awal aja. Oh, dari awal ya. Maaf. Yang pertama dari ayat 1 sampai 3 Kokorio. 4 sampai 6 Fiona. 7 sampai 10 Lose Emma. 11 sampai 13 Sherin. 14 sampai 15 siapa ya? Losa Heni. Bisa ya Losa Heni? Oh, Bella. 16 sampai 21 Losa sendiri. Oh, ada Grace ya? Oh, ada Grace. 16 sampai 18 Grace. 19 sampai seterusnya Losa. Oke. Berarti aku langsung baca nih sekarang Losa. Iya, boleh. Pasal 6, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuh yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."
Ayat ke-8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, dan demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka hendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang membawa dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Penyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ayat 19, sesudah mereka melihat Yesus, sesudah mereka menyenung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia dan di dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Siapa di sini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Siapa? Ayo, kita mau sharing apa saja yang pernah kita alami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ayo, saya mau dari Brandon. Apa aja kebaikan Tuhan yang pernah Brandon alami? Atau kebaikan Tuhan yang pernah Brandon lihat? Menyembuhin aku. Tuhan menyembuhkan Brandon dari sakit ya. Oh, puji Tuhan. Itu berkat Tuhan, itu kebaikan Tuhan bagi kita. Kemudian dari Cece, apa kebaikan Tuhan yang pernah Cece alami? Belum di unmute ya. Oh ya. Iya. Tuh, Cici, apa katanya kebaikan Tuhan buat Cici? Cici kasih sehat. Luar biasa. Cece dikasih sehat. Losa mau tahu semua ya apa kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan berikan kepada adik-adik semuanya. Dari Fiona. Fiona ini yang kemarin sakit
Apa aja kebaikan Tuhan, Fiona? Masih bisa makan enak. Hah? Bisa makan enak. Iya, luar biasa. Ya, luar biasa kebaikan Tuhan ya. Dari Kokorio. Waktu itu sih lagi kayak pengen kebeli barang, tapi sekarang udah kebeli. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Hebat-hebat semuanya. Kebaikan Tuhan itu hebat sekali di dalam hidup kita. Grace, apa aja kebaikan Tuhan di dalam hidup yang pernah Grace alami? Mendapatkan nilai yang bagus di dalam ulangan. Oh, mendapatkan nilai yang bagus ya. Wah, hebat. Hebat ya. Pinter. Bagus itu. Nilai juga perlu. Pinter juga sangat perlu buat adik-adik semuanya. Jadi rajin belajar ya. Terus sharing. Sharing apa kebaikan Tuhan yang pernah sharing alami? Masih bisa bernapas. Luar biasa. Itu benar-benar kebaikan Tuhan. Iya, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat teman-teman, biarpun lewat via Zoom ya. Terus Bella, apa Bella kebaikan Tuhan Bella yang pernah Bella alami? Diberikan keluarga. Diberikan keluarga, wah hebat sekali. Iya, hari ini tema kita adalah, siapa yang tahu tema kita hari ini? God is, Tuhan itu baik. ya, God is good. Tuhan itu baik. Ya. Jadi teman-teman udah bisa lihat tuh, gimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di ayat tadi yang kita bacakan di sini, Tuhan membuat mujizat kepada 5.000 orang. Udah pernah kan dengar 5 roti 2 ikan? Gimana bayangin, gimana ya Tuhan bisa membuat 5.000 orang bisa kenyang, bisa dari lapar bisa kenyang, dan bisa banyak lagi rotinya. Nah, itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita adik-adik. Tuhan kita itu, tadi udah kita nyanyikan ya, Tuhan kita itu hebat. Apa tadi lo saya nih? Kuat, hebat, dan besar. Oh iya benar, Tuhan kuat, hebat dan besar. Tuhan, iya Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa, tidak terbandingkan dengan siapapun. Dan kebaikan Tuhan hanya kita bisa dapati di saat kita, nah ini sikap kita harus baik, sikap kita harus benar gitu. Jadi banyak kebaikan Tuhan, banyak mujizat yang kita alami. Jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan yaitu membalaskan segala kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita, yaitu kita berbuat baik kepada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan gitu. Nah, seperti orang-orang di sini setelah mereka melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, mereka baru percaya ini benar-benar anak Tuhan gitu. Nah, di sini juga di ayat yang kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-16 sampai 21, di situ murid-muridnya mengalami ketakutan. Nah, apa aja nih yang teman-teman alami ketakutan? Sharing, apa aja sharing? Yang sharing pernah alami ketakutan? Takut hantu. Takut hantu, iya. Iya bener sih. Semua orang itu pada takut hantu. Terus Fiona, apa nih yang Fiona takuti di saat sakit? Takut gelap. Hah? Takut gelap ya? Iya benar. Jadi adik-adik, kalau kita takut itu, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan, jaga kami, Tuhan, lindungi kami. Siapa di sini yang berjanji kalau takut berdoa kepada Tuhan?
Berjanji. Angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau berjanji kalau takut berdoa kepada Tuhan? Luar biasa. Kalau kita mendapatkan kebaikan Tuhan juga, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau memberikan kami nafas, Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Kita harus berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur gitu. Sebagai anak Tuhan, biarlah kita tetap menjadi anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Kemudian adik-adik, Losa mau bertanya di sini. Apa mujizat yang Tuhan perbuat di dalam Alkitab yang kita baca tadi? Apa? Siapa yang bisa jawab nih? Apa mujizat yang kita baca tadi? Tuhan bisa memberi makan banyak orang. Iya benar, dari 5 roti 2 ikan menjadi banyak. Jadi sisanya itu 12 keranjang gitu. Itulah kuatnya Tuhan kita, itulah hebatnya Tuhan kita. Jadi teman-teman harus berbuat baik, harus melayani, bukan melayani Tuhan, berdoa terus kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu bahwa Engkau itu baik kepada kami ya Tuhan, dan terima kasih Engkau selalu menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Engkau memberikan kepada kami nafas, Engkau memberikan kepada kami kesehatan, dan Engkau memberikan kepada kami kekuatan Tuhan, dan Engkau menguatkan kami di saat kami takut, dan Engkau menjaga kami di saat kami ketakutan juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan Nuseni. Maaf ya, HP-nya over gitu. Oke, tadi Lose udah dengar dari jawaban adik-adik. Kan waktu ditanya sama Lose Besti. Di sini takut apa? Teman-teman pernah takut nggak? Takut apa? Ada yang bilang takut hantu, takut gelap, kayak gitu. Nah, kalau tadi kayak Sherin bilang, Sherin takut hantu. Hantu aja takut sama Tuhan Yesus. Kita sebagai anak Tuhan kok bisa takut sama hantu? Ingat, kita jangan pernah takut ya sama hantu. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang kuat. Terus kita udah baca firman Tuhan, udah dengar juga. Tuhan Yesus luar biasa baiknya. Walaupun dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan, tapi dia bisa kasih makan 5.000 orang. Nah, ketika kita juga mungkin kita lagi merasa lapar, ketika kita masih merasa sakit, ketika kita takut kegelapan, mungkin karena kita takut karena kita sendiri, kayak gitu kan, kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang hebat, punya Tuhan Yesus yang kuat, yang akan selalu bersama dengan kita, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Oke. Jadi jangan pernah takut-takut lagi ya. Sebagai anak Tuhan kita harus berani. Caranya gimana? Ya berdoa dan membaca firman Tuhan. Oke, tadi kita udah dengar firman Tuhan kan dari Losa Besti, udah bagus banget. Sekarang kita menyanyi lagu. Kita menyanyi lagu Ajarku Mengerti. Kita mau mengerti firman Tuhan. Gimana sih Tuhan Yesus tuh mau ngomong sama kita? Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar
Lause masih ke-mute. Maaf ya. Nah, sekarang kita mau dengar pengumuman. Pengumuman dari Mak, silakan. Nah, adik-adik, kita makan sekarang ulang tahun gereja nih. Yang keberapa masih inget nggak? 45. 45 tahun. Aduh, kalau 45 tahun udah kelas berapa ya? Udah tua. Oh, udah tua. Aduh, berarti panjang umur ya gereja kita. Wah, puji Tuhan sekali. Udah nggak sekolah lagi. Nah, adik-adik, kita mau lomba nih. Mau kasih kado buat gereja kita. Tapi sebelum itu, Lasa mau kasih pengumuman persembahan dulu ya. Boleh Lasa Heni persembahannya di ini dulu. Di barcode-nya, di-share dulu kan adik. Jangan lupa persembahan. Bilang sama ibu papinya. Mau persembahan boleh nih di barcode-nya. Nanti mau papinya bilang kalau udah. Oke. Terima kasih. Boleh di ini. Nah, adik-adik, yuk kita mau siapin, coba. Ada yang udah nyiapin belum? Kita mau siapin kertas dan alat warnanya. Alat tulis dan alat warna. Tuh, Sherin udah nyiapin. Coba Sherin liatin ke teman-teman. Kertas dan alat warna. Tuh, kertas. Siapin kertas bebas apa aja. Kertas HVS, kertas buku, atau kertas apapun. Sudah? Boleh diambil dulu yuk. Lu tungguin. Ambil kertas dan alat tulisnya sama alat warnanya. Nah, hari ini kita mau memberikan hadiah nih buat gereja kita melalui gambar. Nanti tugas adik-adik adalah adik-adik boleh ngegambar apapun buat gereja kita. Misalnya adik-adik mau gambar kue ulang tahun, tulisannya selamat ulang tahun gereja Kristen kami hidup. Atau adik-adik mau gambar balon, terus tulisannya selamat ulang tahun gereja Kristen kami hidup gitu ya. Boleh di sini Lause ngebebasin adik-adik, teman-teman semua buat ngegambar dan kasih kado buat gereja Kristen kami hidup. Nah, nanti gambarnya akan ditayangin loh adik-adik melalui video di ibadahnya orang tua, di ibadahnya orang-orang besar ya. Nah, jadi harus bagus gambarnya. Ya nggak saya nih? Betul, jadi biar nanti orang tuanya bisa lihat, wah gambar anakku bagus ya katanya. Nah, gitu. Jadi kan kita bisa lihat ya gambarnya bagus gak? Nah, udah pada paham? Perintahnya udah pada paham belum? Kalau udah pada paham kasih jempolnya. Kalau enggak langsung ulangin. Udah pada paham belum? Oh, udah, Fiona udah. Oke. Sharin udah, Ria udah, Grace udah. Kayla udah? Oh, Grace udah. Brandon udah? Belum? Oke. Siapin dulu, Brandon. Siapin kertas kosongnya sama alat tulis sama alat warnanya. Kayak gitu. Boleh dimulai ya. Sampai jam 11 pas. Atau sampai jam berapa loh, Seni? Kita doa dulu loh, Emma, doa penutup dulu ya. Oh, mau doa penutup dulu? Jadi nanti langsung kita menggambar ya. Oke, yuk kita mau doa penutup, kita mau terima kasih sama Tuhan sebelum adik-adik ngegambar. Yuk, jadi tangannya, tutup matanya. Udah pada siap-siap, nggak usah nih nge-briefing dulu deh. Oke, yuk, lepas tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak bahwa hari ini kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Melalui setiap kebaikan-kebaikan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami bahwa kami bersyukur hari ini gereja kami bisa berulang tahun ke-45 tahun. Kami bersyukur biarlah gereja ini semakin bertumbuh, anak-anak-Mu semakin bertumbuh ya Bapak di dalam-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami semua. Terima kasih ya Yesus, kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, any place, it's written all over your face, the way you love Jesus, and it always speaks to me, a little joy with a touch of peace, it's so
me that, show me that.